Selamat datang kembali di video Nerd in the Wood. Kali ini gue mau bahas salah satu hewan kriptid yang asalnya dari hutan Amazon di Amerika Selatan. Di tahun 1900-an, atau sebelum tahun 1945, sebelum kita merdeka, banyak cerita tentang hewan misterius, hewan predator yang memiliki tanduk dan berdiri dengan dua kaki belakangnya, serta tampak seperti kadal raksasa. Nah, hewan ini disebut stoa oleh masyarakat sekitar. Tapi kalau kita lihat secara spesifik, stoa ini mirip sekali gambarannya dengan dinosaurus Carnotaurus, yang fosilnya baru ditemukan di tahun 1984. Bagaimana bisa suku-suku di pedalaman Amazon itu bisa mendeskripsikan makhluk yang mirip dengan Carnotaurus, bahkan jauh sebelum penemuan fosilnya ditemukan oleh para paleontologi di Argentina dan Amerika Selatan pada umumnya. Sebelum kita bahas tentang stoanya, kita bahas dulu tentang Carnotaurusnya. Mungkin di antara kalian ada yang belum tahu apa itu Carnotaurus. Nama Carnotaurus berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti yaitu pemakan daging yang bertanduk. Dinosaurus ini hidup sekitar 70 juta tahun yang lalu di akhir zaman kapur dan merupakan predator besar yang menghuni kawasan Amerika Selatan. Makhluk ini memiliki panjang sekitar 8 hingga 9 meter dan berat mencapai 2 ton lebih. Carnotaurus memiliki tubuh ramping, kaki panjang, serta kecepatan tinggi yang memungkinkannya mengejar mangsa dengan sangat gesit. Yang paling mencolok dari dinosaurus ini adalah sepasang tanduk pendek yang mencuat di kepalanya. Fitur ini sangat langka di antara para dinosaurus theropoda. Selain itu, hewan ini memiliki lengan yang sangat kecil, bahkan lebih kecil dari T-Rex. Keunikan ini membuatnya menjadi salah satu spesies paling unik dan menarik yang pernah ditemukan oleh para paleontolog. Seperti yang gue ceritain sebelumnya, fosil Carnotaurus ini pertama kali ditemukan di Argentina pada tahun 1984. Fosil tersebut ditemukan dalam kondisi yang luar biasa lengkap, bahkan memperlihatkan bekas kulit bersisik yang terawetkan dengan baik. Oke, tadi itu penjelasan dari Carnotaurus. Tapi jauh sebelum 1984 itu, orang-orang di Amazon, suku-suku pedalaman di Amazon itu sudah lebih dulu mengenal hewan yang mirip dengan Carnotaurus ini yang mereka sebut dengan nama stoa. Suku-suku seperti Yanomami, Ticuna, dan beberapa komunitas pedalaman lainnya di Amazon menggambarkan stoa sebagai makhluk besar yang berdiri dengan dua kaki belakangnya. Selain itu, makhluk ini dikatakan memiliki dua tanduk di atas kepalanya. Menurut mereka, makhluk ini tinggal di bagian terdalam hutan Amazon. Sulit dilihat dan hanya muncul pada malam hari. Raungan makhluk ini bisa terdengar dari bebalik pepohonan yang tebal dan gelap. Dan untuk kalian yang sering komen kenapa selalu penjelajah Eropa yang ceritain tentang makhluk kriptid-kriptid ini. Karena penduduk-penduduk sekitar atau penduduk setempat sebenarnya sudah familiar dengan makhluk seperti ini atau cerita-cerita tentang makhluk seperti ini. Tapi kenapa selalu penjelajah Eropa yang menceritakan kembali? Karena ya yang tahu baca tulis pada zaman itu ya cuma penjelajah Eropa. Dan penjelajah Eropa ini kan dia keliling dunia. Setelah mereka dengar cerita dari penduduk setempat, mereka catatkan, terus mereka sebarkan sampailah ke telinga kalian gitu. Jadi jangan selalu skeptis gitu. Bahkan Komodo pun dulu dianggap makhluk kriptid. Sampai akhirnya penjelajah dari Amerika mencatat lalu menceritakan ke dunia luar, akhirnya terbukti kalau Komodo itu ada gitu. Kalau penduduk di Pulau Komodo mungkin udah tahu Komodo itu dari zaman dulu gitu. Jadi ya jangan apa-apa hoax. Pada tahun 1908, beberapa penjelajah Eropa yang menjelajahi Amazon mencatat kisah tentang makhluk ini dalam jurnal mereka. Laporan tersebut menggambarkan makhluk yang sangat mirip dinosaurus. Makhluk yang seperti reptil, besar dan bertanduk yang berdiri tegap, digambarkan secara konsisten oleh berbagai sumber lokal. Selain itu, salah satu penulis terkenal yang juga menulis novel Sherlock Holmes, yaitu Sir Arthur Conan Doyle, juga merilis sebuah novel yang berjudul The Lost World pada tahun 1912. Dalam novel itu, ia menggambarkan dinosaurus yang masih hidup di sebuah dataran tinggi Amazon. Salah satu makhluk yang muncul dan mirip sekali dengan deskripsi stoa atau Carnotaurus. Makhluk tersebut digambarkan bertanduk, karnivora, dan sangat misterius. Banyak yang percaya Sir Arthur Conan Doyle terinspirasi oleh kisah-kisah lokal dan laporan penjelajah yang beredar saat itu.
Karena fosil dari Carnotaurus sendiri itu baru ditemukan di tahun 1984, ingat itu. Sedangkan novel Lost World itu terbit tahun 1912. Jadi jauh banget gitu. Nggak mungkin Sir Arthur Conan Doyle pakai mesin waktu untuk ke tahun 1984 terus mencatat deskripsi Carnotaurus terus dia ceritakan dalam novelnya, kan nggak mungkin. Jadi ya, apakah sebenarnya stoa ini? Setelah penemuan Carnotaurus pada tahun 1984 di Argentina, para peneliti dan penggemar kriptozoologi mulai menyadari kemiripan mencolok antara fosil ini dan deskripsi dari stoa, yaitu mirip seperti kadal yang bertanduk. Selain itu, dia juga diceritakan sebagai predator yang berjalan dengan dua kaki belakangnya, kulitnya juga bersisik. Ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah masyarakat Amazon secara turun-temurun menyaksikan makhluk ini yang serupa dengan Carnotaurus sebelum ilmuwan menemukan fosilnya secara resmi di tahun 1984. Oke, beberapa ahli kriptozoologi percaya kalau stoa ini adalah fosil relik atau makhluk purba yang berhasil bertahan hidup dan tinggal di pedalaman hutan Amazon. Teori ini belum terbukti secara ilmiah, namun terus memicu minat dan penelitian alternatif dari para ilmuwan-ilmuwan independen. Dalam beberapa dekade terakhir, muncul laporan dari penjelajah modern dan fotografer alam liar yang mengaku melihat reptil besar di wilayah Amazon yang tak terjamah. Namun tidak ada bukti kuat seperti foto atau video, tetapi narasi yang konsisten tetap menarik perhatian para peneliti. Selain digambarkan sebagai makhluk nyata, stoa juga memiliki peran spiritual dalam budaya lokal. Beberapa suku percaya makhluk ini adalah penjaga hutan atau utusan dari alam roh dan hanya muncul ketika keseimbangan alam terganggu. Seperti di Indonesia, selalu ada hal mistis. Beberapa tim ilmuwan dan peneliti independen telah melakukan ekspedisi ke wilayah Amazon untuk menyelidiki laporan tentang stoa. Namun hingga kini belum ada bukti fisik seperti tulang, jejak kaki, atau sampel DNA yang berhasil ditemukan. Sebagian ilmuwan percaya bahwa deskripsi stoa mungkin berasal dari kesalahan identifikasi hewan besar seperti caiman hitam, tapir besar, atau bahkan bayangan pohon di malam hari. Faktor ketakutan dan imajinasi juga bisa memperkuat mitos ini dari generasi ke generasi. Tapi menariknya, penemuan fosil Carnotaurus ini nggak jauh dari Amazon, yaitu di wilayah Patagonia, yang secara geologis sangat dekat dari Amazon. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa garis keturunan sejenis bisa saja menjangkau lebih utara sebelum akhirnya punah, dan kemudian diceritakan ceritanya secara turun-temurun oleh para penduduk setempat. Atau mungkin ternyata hewan ini tidak sepenuhnya punah, kita nggak tahu kan? Bagi komunitas kriptozoologi, stoa adalah salah satu kasus paling menarik karena deskripsi dari hewan ini mendahului penemuan dari Carnotaurus. Mereka melihat ini sebagai indikasi kuat bahwa cerita rakyat bisa menyimpan jejak kebenaran biologis yang belum terungkap. Sejumlah dokumen kuno, termasuk catatan penginjil, catatan para penjelajah, dan para pelaut, mencatat cerita makhluk-makhluk mirip Carnotaurus dari awal abad ke-19. Tentu saja banyak ilmuwan yang menganggap bahwa stoa ini adalah sebuah mitos yang tanpa bukti atau dasar ilmiah. Kurangnya bukti fisik membuat sebagian besar komunitas akademik menolak klaim tentang makhluk ini dan menganggapnya sebagai bagian dari cerita rakyat belaka. Pertanyaannya, apakah stoa ini adalah makhluk yang nyata dan beneran ada di hutan Amazon? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab ya. Karena bagi sebagian penduduk di suku Amazon, di pedalaman Amazon itu, mereka menganggap kalau hewan ini benar-benar ada di sana. Tapi bagi kita yang hidup di perkotaan, mungkin kita bakal skeptis karena ya mungkin makhluk sebesar itu masa nggak bisa ditemukan sampai sekarang dengan kecanggihan alat-alat atau teknologi seperti infrared atau kamera panas tubuh atau sonar, masa nggak bisa menemukan makhluk ini gitu. Namun stoa tetap menjadi misteri yang sangat memikat. Ia adalah pengingat bahwa hutan Amazon masih menyimpan rahasia besar dan bahwa pengetahuan manusia masih belum sepenuhnya menjangkau seluruh penjuru bumi. Apakah stoa hanya mitos atau benarkah jejak nyata dari masa prasejarah yang hidup di antara kita? Jawabannya mungkin masih tersembunyi di rimba yang tak tersentuh. Jadi begitulah cerita dari stoa ini. Kita sebagai penikmat kriptozoologi atau para makhluk kriptid ini hanya bisa menikmati ceritanya aja mungkin ya. Ya anggap aja ini sebagai sebuah cerita hiburan. Seperti kisah-kisah monster yang kalian sering tonton juga di TV atau di film-film kan. Kenapa enggak gitu. Dan ya semoga aja kedepannya ada bukti fisik atau fosil lah seenggaknya tentang stoa ini. Mungkin ternyata ini adalah salah satu jenis Carnotaurus yang belum teridentifikasi.
Kan kita nggak tahu ya. Oke, untuk video Nerd Indut kali ini cukup sampai di sini. Semoga kalian terhibur dengan video dari Stoa ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan bye-bye. Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu.